Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yuli Armunanto Somalinggi dengan NIM 0482855159, mahasiswa FISIP Ilmu Hukum dengan mata kuliah Praktek Peradilan Pidana. Saat ini saya akan melakukan perekaman untuk simulasi tugas sebagai penasihat hukum atau advokat untuk mata kuliah Praktek Peradilan Pidana. Mulai dari surat kuasa, kemudian berita acara pemeriksaan, kemudian surat eksepsi atau nota keberatan, kemudian ada amar putusan sela, kemudian membedakan alat bukti dan barang bukti, kemudian surat tuntutan, dan terakhir nota pembelaan atau pledoi. Saya akan mulai dengan tugas yang pertama, yaitu pada sesi pertama membuat surat kuasa. Surat kuasa sebagai penasehat hukum untuk saudara Ayam. Surat kuasa nomor 001 SK PH /IM 2024 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ayam yang dikenal juga sebagai Ayam Jago, jenis kelamin laki-laki 23 tahun, warganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi, alamat Jalan Sriwijaya nomor 321 Kota Lampung, nomor KTP 3210022198001. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Yuli Armunanto SH, 2. Dr. Hotman Paris Hutapea SHMH. Semuanya berkeluarga negaraan Indonesia, pekerjaan advokat atau pengacara pada kantor advokat dan konsultan hukum. Armunanto Firm beralamat di Jalan Boulevard Raya Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Bertindak baik sendiri maupun secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai saudara Ayam dalam perkara pidana nomor 175 PPPB /LAM 2024 di Pengadilan Negeri Lampung. Perihal kasus pembunuhan, selanjutnya penerima kuasa berhak untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mewakili pemberi kuasa dalam seluruh proses hukum terkait kasus pembunuhan yang diduga terjadi pada tanggal 2 Februari 2024 di indekos korban atau saudara Bebek, termasuk pemeriksaan penyidikan oleh Polres Metro Lampung, sidang di pengadilan negeri, dan segala upaya hukum lanjutan, banding, kasasi, dan PK peninjauan kembali. Memberikan nasihat hukum, menyusun strategi pembelaan, mengajukan bukti-bukti, dan mewakili pemberi kuasa di depan aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim. Mengakses dokumen-dokumen perkara termasuk berkas penyidikan CCTV, keterangan saksi, dan bukti forensik. Melakukan negosiasi atau mediasi jika diperlukan, serta mengajukan permohonan hak-hak pemberi kuasa. Segala tindakan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa dalam rangka pembelaan terhadap dakwaan berdasar pasal 340 KUHP, Jo pasal 365 ayat 4 KUHP, atau pasal terkait lainnya. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, hak mengganti kuasa, dan diberikan untuk waktu tidak terbatas hingga putusan hukum berkekuatan hukum tetap atau dicabut secara tertulis oleh pemberi kuasa. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampung, 10 Oktober 2024. Penerima kuasa Yuli Armunanto SH dan Dr. Hotman Paris Hutapea SHMA. Pemberi kuasa saudara Ayam. Demikian tugas pertama, surat kuasa. Kita lanjut ke tugas kedua. Tugas kedua yaitu membuat berita acara pemeriksaan. BAP tersangka. Nomor BAP /34 /2 /2024 /Reskrim
Pada hari ini, Jumat, tanggal 4 Februari 2024, pukul 14 WIB, bertempat ruang unit reserse kriminal Polres Metro, terkait lokus tindak pidana. Saya, nama penyidik, Yuli Armunanto, SH, pangkat Inspektur 1 Polisi NRP 0482855159, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 45 garing 2 garing 2024 garing Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga sebagai tersangka. Nama lengkap Ayam, tempat tinggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, program studi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka, ya, saya diperiksa karena diduga terlibat dalam pembunuhan teman saya Bebek di kosannya pada tanggal 2 Februari 2024. Saya mengaku bahwa saya adalah pelakunya. Pertanyaan 2. Penyidik, ceritakanlah kronologi kejadian. Tersangka, pada hari Rabu 2 Februari 2024, sekitar pukul 7, saya datang ke kos Bebek dengan alasan ingin diskusi tugas akhir. Kami ngobrol-ngobrol di kamar kos selama 1 jam tentang kuliah dan kehidupan. Saat saya hendak pulang, saya tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dari saku celana saya dan menusuk Bebek secara tiba-tiba. Bebek sempat melawan dengan menggigit tangan saya, tetapi saya terus menikam leher dan dada Bebek berulang kali, hingga ia tumbang dan meninggal dunia. Setelah itu saya panik dan segera menyembunyikan jenazahnya. Pertanyaan 3. Penyidik, dari mana saudara mendapat alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka, pisau lipat itu sudah saya simpan di jok motor saya beberapa hari sebelumnya. Sebagai persiapan, saat tiba di kos Bebek, saya mengambilnya dan memasukkannya ke saku celana saya. Pertanyaan 4. Apa motif saudara melakukan pembunuhan? Motif saya adalah iri hati dan masalah ekonomi. Saya iri dengan kesuksesan Bebek yang sering membanggakan pencapaiannya. Sementara saya terlilit hutang kosan dan pinjaman online yang jumlahnya besar. Saya berpikir membunuhnya dan mengambil barangnya bisa menyelesaikan masalah saya. Pertanyaan 5. Apa yang saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Setelah memastikan Bebek meninggal, saya membungkus jenazahnya dengan plastik. Dan saya bawa, dilapisi spray kasur dan ditaburi pengawet serta wewangian agar tidak cepat membusuk dan berbau. Saya lakukan ini selama sekitar 30-45 menit untuk menghindari kecurigaan tetangga. Kemudian saya meninggalkan kos sekitar pukul 21 WIB. Barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Saya mengambil laptop MacBook, dompet berisi uang tunai dan kartu ATM, serta ponsel milik Bebek. Barang-barang itu saya bawa pulang untuk dijual atau digunakan menutup hutang saya. Pertanyaan 7. Apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka, tidak ada. Saya melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Pertanyaan 8. Penyidik, dari mana saudara mendapat ide melakukan perbuatan ini? Tersangka, ide ini saya dapatkan dari film Narcos yang saya tonton di Netflix. Film ini menginspirasi saya tentang cara pembunuhan brutal dan cara menyembunyikan jenazah agar tidak mudah ditemukan. Pertanyaan 9. Penyidik, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka, korban sempat melawan dengan menggigit tangan saya, menyebabkan luka gigitan yang masih terlihat. Namun saya terus menikam hingga ia tidak bisa melawan lagi dan akhirnya meninggal. Penutup. Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung, tanggal 4 Februari 2024. Penyidik, tertanda Yuli Armunanto, SH. Tersangka, tertanda Ayam. Selanjutnya kita lanjut ke tugas ketiga, yaitu praktek membuat surat dakwaan. Surat dakwaan Republik Indonesia Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, nomor PDM 01-Lampung-2024. Surat dakwaan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Ayam bin nama Ayah.
Tepat tanggal lahir, Lampung 12 Januari 2021. Umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa, Jaksa Penuntut Umum Yuli Armunanto SH, NIP 0482855159, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari kepolisian nomor SP-Han-12-2-2024 Reskrim Polres Metro Lampung tanggal 4 Februari 2024. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, JUU pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Pertama, pasal 340 KUHP. 1. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 2. Pembunuhan direncanakan terlebih dahulu. Kedua, subsidiar. Pasal 338 KUHP. 1. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, terdakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 7 malam WIB sampai dengan pukul 21 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di kamar indekos korban bebek di Jalan Anggrek nomor 10 Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban bebek, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa yang merupakan teman karib korban bebek, mahasiswa Universitas Bumi, program studi bahasa Sanskerta, telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebagai persiapan untuk melakukan pembunuhan terinspirasi dari film Narcos yang ditonton di Netflix. 2. Bahwa pada hari kejadian terdakwa datang ke kos korban dengan alasan diskusi tugas akhir. Ia mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan menusuk korban secara tiba-tiba. 3. Bahwa korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa. Namun terdakwa terus menikam leher hingga korban tumbang dan meninggal dunia. 4. Bahwa setelah korban meninggal, terdakwa membungkus jenazah korban agar jasad tidak mudah membusuk dengan tujuan menyembunyikan kejahatan. 5. Bahwa terdakwa juga mengambil barang-barang milik korban, yaitu laptop, MacBook, dompet, dan ponsel, untuk dijual atau digunakan menutup hutangnya. 6. Bahwa motif terdakwa adalah iri hati terhadap kesuksesan korban dan masalah ekonomi, terlilit hutang kosan, serta pinjaman online, pinjol. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas sesuai dengan unsur-unsur pasal 340 KUHP, JUU pasal 338 KUHP. Karena 1. Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa korban bebek. 2. Pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu. Terbukti dari penyimpanan pisau lipat, inspirasi dari film, dan tindakan menyembunyikan jenazah serta mengambil barang korban. Bahwa dakwaan ini didasarkan pada alat bukti sebagai berikut. Keterangan saksi, saksi tetangga Siti Aminah, tetangga kos korban, yang menyatakan melihat terdakwa sering datang ke kos korban dan hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Saksi tetangga 2, Budi Santoso, yang mengkonfirmasi korban sering pergi bersama terdakwa dan kekasih korban beruang. Saksi keluarga korban yang menemukan jenazah setelah tidak bisa menghubungi korban selama 2 minggu. Keterangan terdakwa sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan nomor BAP garing 34 garing 2 garing 2024 garing Reskrim tanggal 4 Februari 2024 di Polres Metro Lampung, di mana terdakwa mengakui seluruh perbuatannya tanpa tekanan. Barang bukti, pisau lipat dengan sidik jari terdakwa, luka gigitan, laptop, MacBook, dompet, ponsel milik korban yang ditemukan di rumah terdakwa, plastik besar, spray kasur, pengawet, dan wangian yang digunakan untuk membungkus jenazah. 4. Visum et repertum, hasil pemeriksaan dokter forensik yang menyatakan korban meninggal akibat tusukan pisau di leher dan di dada. 5. Rekaman CCTV menunjukkan terdakwa masuk dan keluar kos korban sendirian pada waktu kejadian. Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terdakwa Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Menimbang bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP, JUU pasal 338 KUHP, dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Mengingat pasal 143 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 81
tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mohon Majelis Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, Jo pasal 338 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada ahli waris korban. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikianlah surat dakwaan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung 15 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum, tertanda Juli Armunanto SH, NIP 048285159. Tembusan, Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung, terdakwa Ayam, dan penasihat hukum terdakwa. Demikian tugas 3, selanjutnya kita masuk ke tugas 4. Tugas 4 yaitu membuat surat eksepsi atau nota keberatan. Surat eksepsi nota keberatan nomor perkara PDM 45-2/2024 BDL. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Juli Armunanto SH, pekerjaan advokat penasihat hukum. Alamat Jalan Boulevard Raya Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240 Indonesia. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal SK 0012/2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM 01-Lampung-2024 tertanggal 15 Maret 2024. Dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi. Keberatan formil. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian yang disajikan hanya berupa penyimpanan pisau lipat di jok motor dan inspirasi dari film narkos. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung niat yang matang, persiapan dan yang sistematis dan rentang waktu yang cukup antara rencana dengan eksekusi. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana perencanaan tersebut dilakukan, sehingga tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan kabur, obskur libel. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel yang diambil terdakwa. Namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana pencurian pasal 362, melainkan hanya sebagai motif, akibat, atau tindak pidana lain yang tidak jelas kualifikasinya. Keberatan material. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat membunuh dengan eksekusi pembunuhan. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa Penuntut Umum mendalilkan motif iri hati terhadap kesuksesan korban dan masalah ekonomi, hutang kosan serta pinjol sebagai dasar perencanaan. Motif hanya menjelaskan latar belakang psikologis, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah bukti rencana yang konkret, seperti persiapan alat, waktu, dan cara yang dirancang. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa, penasihat hukum terdakwa, untuk seluruhnya menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM 01-Lampung-2024 batal demi hukum, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwa yang jelas, cermat, dan lengkap, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 20 Maret 2024, penasihat hukum terdakwa, tertanda Juli Armonanto Somalinggi, SH, advokat penasehat. Demikian surat eksepsi atau nota keberatan. Kita lanjut ke tugas kelima. Tugas kelima yaitu amar putusan sela. Amar putusan sela nomor 123-PIT-B-2024-PN-BDL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung, telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara PDM 01 Lampung 2024, surat eksepsi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tanggal 20 Maret 2024, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa, telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan, pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, obskur libel, karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP, serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa mengenai jenis atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu, eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku, menolak eksepsi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor rek perkara PDM _01 Lampung 2024 telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP, memutuskan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, menetapkan agar perkara ini tetap diperiksa di Pengadilan Negeri Bandar Lampung, membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. Ahmad Fauzi SH.MH selaku Hakim Ketua dan Budi Santoso SH serta Sri Wayuni SH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Hakim Ketua Majelis tertanda Dr. Ahmad Fauzi SH.MH, Hakim Anggota tertanda Budi Santoso SH. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas ke-6. Tugas ke-6 yaitu membedakan alat bukti serta barang bukti. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat dua konsep penting yang sering membingungkan namun berbeda fungsi, yaitu alat bukti dan barang bukti. Alat bukti adalah sarana atau cara untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau keadaan dalam perkara pidana. Menurut pasal 184 KUHP, ada 5 jenis alat bukti. Yang pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa. Alat bukti digunakan untuk membangun keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana terjadi dan terdakwa bersalah. Selanjutnya barang bukti. Barang bukti adalah benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana, baik sebagai sarana, hasil, ataupun objek kejahatan.
Barang bukti diatur dalam pasal 44-46 KUHP dan dapat dirampas untuk negara, dimusnahkan, dikembalikan kepada pemilik yang sah, atau dilelang. Barang bukti bukanlah alat bukti secara langsung, tapi dapat berfungsi sebagai salah satu jenis alat bukti, yaitu petunjuk, jika digunakan untuk membuktikan peristiwa. Lanjut, kita akan masuk ke tugas berikutnya, yaitu tugas 7. Tugas 7 yaitu membuat surat tuntutan. Surat tuntutan nomor Rek Perkara PDM 45-2-2024-PN.BDL. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandung, Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor Rek Perkara PDM 01-Lampung-2024 dengan uraian. Dakwaan primer: melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar: melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasar hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia dan di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan di dada. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapat inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis: pada unsur pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa memiliki niat mens rea untuk merampas nyawa korban, terlihat dari penyimpanan pisau inspirasi film dan eksekusi pembunuhan dengan rencana lebih dahulu. Reus actus: perbuatan tersebut dilakukan dengan persiapan matang, seperti menyimpan pisau di motor, datang ke kos dengan alasan palsu, dan menyembunyikan jenazah. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa yakni terdakwa Ayam dengan sengaja. Reus actus: perbuatan tersebut dilakukan dengan niat membunuh, mengakibatkan kematian korban Bebek. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa sangat kejam dan direncanakan matang. Tindakan terdakwa menyembunyikan jenazah dan mengambil barang korban menunjukkan tidak ada penyesalan. Perbuatan terdakwa terinspirasi dari film kekerasan yang memperburuk dampak sosial. Berikutnya, keempat, terdakwa tidak memberikan bantuan kepada korban setelah kejadian. Kelima, terdakwa telah merusak kehidupan keluarga korban dan masyarakat. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bekerjasama dalam pemeriksaan. Tuntutan: berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ayam berupa pidana penjara seumur hidup. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit laptop MacBook dikembalikan kepada ahli waris korban, 1 buah dompet dikembalikan kepada ahli waris korban, 1 unit ponsel dikembalikan kepada ahli waris korban, berupa plastik besar, spray pengawet, dan wewangian dirampas untuk dimusnahkan.
membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 10 April 2024. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tertanda Yuli Armunanto, SH, NIP 048285159. Demikian tugas simulasi untuk praktek peradilan pidana dari tugas 1 sampai dengan tugas ke-7. Demikian, terima kasih. Terima kasih juga kepada dosen pengampu, dosen tuton, Bapak Rian yang sudah mengampu dalam mata kuliah praktek peradilan pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.